Tiga. Hai semuanya, kenalkan saya Shan, kelas 6A nomor absen 18. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang presentasi saya, yaitu adaptasi makhluk hidup. Tetapi saya akan membacakan sebuah kisah terlebih dahulu. Pada suatu hari, di hari ke-7, Tuhan sudah ingin beristirahat membuat taman Eden. Tetapi dia berpikir taman ini tidak ada yang menjaganya, sehingga dia berputuskan untuk membuat manusia. Nah, manusia ini adalah laki-laki pertama di dunia. Dia diberi namakan Adam. Lalu si Adam untuk supaya tidak sendirian, dia diciptakannya hewan-hewan di laut, hewan-hewan di darat, di laut, dan masih banyak lagi, seperti burung kolibri, jangkrik, T-rex, musang, pterodonophyllus, anjing laut, layap, tupai tanah, dan tikus gurun. Tetapi Adam terlihat sangat sedih karena dia tidak memiliki pendamping atau dia masih hidup sendiri. Lalu Tuhan menidurkan Adam dan perempuan dari tulang rusuk Adam. Dan Tuhan berfirman, tidak baiklah dia hidup sendiri, akan kubuatkan yang sederajat dengannya. Maka Tuhan menidurkan Adam dan mengambil tulang rusuk Adam, lalu membangun sebuah perempuan. Lalu perempuan itu dihantarkan kepada Adam. Betapa bahagianya Adam setelah bangun tidur, dia melihat ada pendamping hidupnya. Lalu di saat itu Adam dan Hawa berjalan-jalan dan bersenang-senang bersama Adam. Lalu Hawa jalan-jalan ke pohon dan jalan-jalan terus tiba-tiba Hawa mendapatkan bisikan dari setan melalui ular berwujud ular dengan menyuruh si Hawa ini untuk memakan buah pengetahuan atau pohon kehidupan. Buah dari pohon kehidupan itu tidak boleh dimakan. Nah, saat si Hawa memetiknya lalu membagi buah kepada si Adam. Lalu mereka langsung menutupi aurat mereka menggunakan dedaunan karena mereka sudah sadar apa itu yang baik dan apa itu yang salah. Lalu mereka mulai bersembunyi karena dipanggil Tuhan. Hei Adam, kemana kau? Hei Hawa, kemana kau? Lalu si Adam menyaut, kami di sini Bapa. Mengapa engkau takut? Akulah Tuhanmu dan penciptamu, kata Tuhan. Lalu dia bilang, kami berdua sudah melakukan dosa, maafkan kami. Lalu Adam dan Hawa sangat ketakutan saat Tuhan hadir di depan mereka. Lalu ketika mengetahui Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, dia diusir dari Taman Eden. Lalu Adam harus bekerja keras dan berusaha sebesar mungkin untuk menghidupi dirinya dan untuk menghidupi salah satu dari mereka. Tetapi Tuhan Maha Pengampun. Dia menyediakan domba-domba, buah-buahan yang ada di bumi. Adam dan Hawa melakukan adaptasi di Taman Eden. Sama hewan dan tumbuhan juga melakukan adaptasi. Burung kolibri adaptasi morfologi. Sebelum kita masuk ke hewan-hewannya, kita akan mengetahui apa itu adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian tertentu pada diri makhluk hidup yang membantunya hidup di tempat-tempat lingkungan tertentu. Adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu morfologi bentuk tubuh, fisiologi fungsi tubuh, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi. Burung
berupa dedaunan. T-Rex memiliki kaki yang besar, rahang yang kuat dan keras, serta tubuh yang dipenuhi duri sehingga bisa mematikan mangsanya dengan mudah. Adaptasi morfologi hewan. Musang beradaptasi dengan cara menyemburkan cairan dengan bau yang sangat busuk dan menyengat untuk melindungi diri dari musuh. Nah, di sini kita masuk ke Pteridonophyllus. Pteridonophyllus ini salah satu hewan rayap. Hewan rayap. Pteridonophyllus biasa hidup pada kayu-kayu, golongan atau pelabuhan, dapat merusak karena di makanannya berupa kayu di dalam selautan pencernaan. Terdapat enzim selulase untuk membantu menguraikan selulose pada kayu yang menjadi makanannya. Anjing laut memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan di daerah dingin dengan menahan panas tubuh tetap bertahan. Adaptasi tingkah laku hewan. Rayap memakan kembali kulitnya yang sudah terkupas pada saat melakukan pergantian kulit. Tupai tanah memiliki ekor yang panjang. Tupai ini akan meninggikan ekornya dan menggunakan seperti payung di bawah terik matahari. Tikus gurun tidur di musim panas dan melakukan hibernasi di musim dingin. Lalu kita akan masuk ke adaptasi morfologi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan yaitu adalah pertama, adaptasi morfologi pada tumbuhan. Bunga mentega, jenis tumbuhan ini yang dapat hidup di daerah yang kering dan memiliki sedikit kandungan air. Selada laut hidup pada daerah yang memiliki banyak air dan perairan. Dedalu tanaman yang hidup di dalam lingkungan yang lembab atau higrofit. Adaptasi fisiologi hewan. Bunga Brownilla merah. Bunga Brownilla mampu menarik perhatian serangga ini menghisap madu bunga ini dan menghasilkan bunga yang mendapatkan sinyal bagi serangga. Pohon mahoni menghasilkan zat racun untuk mengurangi persaingan dengan tumbuhan lain dan memperoleh nutrisi lebih banyak. Pohon aksia mengeluarkan zat yang bersifat beracun bagi hewan herbivora untuk tidak mendekatinya. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Pohon jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Dan daun tanaman jagung menggulung saat udara sangat panas dan untuk mengurangi penguapan air. Bunga pukul 4 akan mekar di sore hari dan layu di pagi hari. Wow, sesuatu yang unik ya. Saya pernah berpengalaman dalam memelihara tanaman atau hewan, tapi saya akan menjelaskan tentang tumbuhan saja, yaitu melak serai. Waktu sampai kelas 4, abdi kenging tugas sekolah melak. Waktu sampai kelas 4, abdi kenging tugas sekolah ngenaan pepelakan. Abdi kabagian tugas melak serai. Serai neta tutuwuhan anu biasana digunakan kangge bubuh melak, diapur, diolah bikin minuman kesehatan, diolah jantan bahkan obat sareng sajabina. Kangge melak serai, abdi nyiapkeun bahan-bahan
supados sare alus jadina. Pokna kada disimpan di tempat anu kenapa poe. Unggal ditan abdi nyebor tangkal serena sareng pastikan kenapa poe. Dina 2 mingguan sekali tanggal serena dipasihan kompos supados enggal gedena. Atau 3 mingguan tanggal serena dinapok dialihkan kanu tanah aya di pakarangan. Upami pelak sereh kada dipastikan suhu udarana lembab karena paran poe sacukupna tong hilap dicebor sareng dipasihan kompos 1 tiluan atanapi obat sasihan sereh atau tiasa dipanen sakitu anu biasa ku abdi dipresentasikan mugia biasa manfaat kangge urang sadayana. Iya, pada kali ini saya akan menjelaskan juga tentang kalau kita tidak merawat hewan dan kalau kita tidak merawat hewan atau tumbuhan, maka tumbuhan atau hewan itu akan mengalami kepunahan. Tapi kalau kita merawat hewan ini, yang tumbuhan ini secara baik, maka akan semakin bertambah. Berikut ini saya memiliki soal di Pulau Jawa, populasi burung kolibri pada tahun 2019 adalah 500 ekor. Kemudian pada tahun 2020 terdapat penambahan populasi sebanyak 200 ekor. Sedangkan pada tahun 2021 karena terkena wabah flu burung, populasi burung kolibri berkurang sebanyak 100 ekor. Jadi jumlah populasi burung kolibri pada tahun 2021 adalah jawabannya 500 ditambah 200 sama dengan minus 10. Jika disajikan dalam bentuk garis bilangan, maka populasi burung kolibri adalah seperti ini. Dari 0 ke 500, lalu dari 500 ke 200. Begini, seperti ini. Sekian, ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.